Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dengan NIM 233370118. Dari Departemen Statistika ini, saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas dalam absensi pertemuan 9 pengantar coding. Di sini, apa sih pengalaman Anda dalam menggunakan ChatGPT? Pengalaman saya dalam penggunaan ChatGPT ini adalah ChatGPT ini sangat membantu saya dalam membuat pemrograman yang mana nanti ChatGPT ini membantu dalam mengoutputkan data yang telah kita input. Misalnya ada data yang kita outputkan, tetapi kita merasa bingung. Nah, kita bisa menggunakan ChatGPT ini untuk membantu kita dalam membuat pemrograman. Atau ChatGPT ini juga bisa memberitahukan kita apa sih yang kurang, apa sih yang salah dalam penulisan dalam input data kita. Seperti kita sering sekali melihat input data kita tuh ketika kita ingin output kan error. Nah, ChatGPT ini bisa juga memberitahu kita apa sih yang error itu dalam input data gitu. Nanti kita menginputkan data dalam ChatGPT. Ketika kita inputkan, maka ChatGPT akan mengeluarkan output data. Nah, ketika kita input data yang salah atau ada yang kurang, ChatGPT juga bisa memberitahu kita apa sih yang kurang dan apa sih yang salah. Maka pengalaman saya dalam penggunaan ChatGPT ini adalah sangat membantu saya dalam membuat pemrograman. Tetapi saya tidak menggunakan ChatGPT secara terus-menerus karena saya juga ingin mengembangkan skill saya. Jadi ketika saya masih mampu, masih bisa dalam membuat pemrograman, maka saya akan menggunakan skill saya itu sendiri. Tapi ketika saya merasa benar-benar kesulitan, maka saya akan menggunakan ChatGPT dalam membantu saya dalam membuat program. Nah, di sini ada contoh dalam pemrograman dan cara penggunaan ChatGPT dan input data yang salah dan nanti output dalam ChatGPT akan memperbaikinya. Di sini saya akan memberikan satu contoh. Oke, kita masuk ke dalam contoh pemrograman. Yang pertama kita klik file, klik new, sort file. Nah, di sini saya akan mencoba membuat program penjumlahan. Pertama, kita menggunakan include. Karena di sini saya menggunakan print, maka menggunakan studio. Kalau menggunakan code menggunakan iStream. Kedua, klik in main, tutup kurung. Nah, kalau kita tidak mau membuat return 0 di bawah, maka kita bisa tambahkan void. Lanjut, kita masukin dulu in A-nya sama dengan 5, tidak lupa dengan titik koma, in B-nya sama dengan misalnya 4, titik koma, in C, titik koma. C sama dengan A ditambah B, titik koma. Sini kita menggunakan print, tutup kurung, nilai A sama dengan persen D. Untuk karena di sini A-nya 5, maka kita menggunakan persen desimal. Untuk nilai A. Lanjut, print nilai B sama dengan persen dari D untuk in B, titik koma. Untuk print ketiga, kita akan mencari hasil dari penjumlahan. Hasil operasi A ditambah B sama dengan persen D. Untuk in C-nya, kita gunakan titik koma. Karena kita sudah menambahkan void, jadi kita tidak perlu membuat return 0. Oke, kita klik compile and run. Kita save.
Maka output yang keluar sama dengan hasil input yang kita berikan, seperti nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 4, hasil operasi A tambah B sama dengan 9. Ini output yang benar. Nah, yang salah, misalnya lupa masukin titik komanya. Apakah compile and run-nya bisa? Ternyata compile and run-nya terjadi error. Jadi ketika kita melupakan atau ada yang ketinggalan, maka output kita tidak akan keluar dan akan terjadi error. Nah, jika kita tidak tahu di mana letak salahnya atau letak errornya, kita bisa menggunakan aplikasi ChatGPT. Kita bisa salin, terus kita masukin di ChatGPT. Di situ kita hilangin titik komanya. Di sini kita belum tahu di mana letak salahnya. Kita save terlebih dahulu. Setelah kita save, maka ChatGPT akan mengeluarkan input yang benar dan memperbaikinya. Sini ada sedikit kesalahan dalam kode yang perlu diperbaiki. Berikut kode yang diperbaiki dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ChatGPT ini juga langsung memberikan atau langsung memperbaiki dan memberikan gambar yang benar. Jadi ChatGPT sangat membantu kita dalam pemrograman ketika ada terjadi error. ChatGPT juga bisa memberikan output. Misalnya kita klik cari output dari input data yang telah kita lakukan, kita save, dan ChatGPT langsung memberikan output dari input data tersebut, dan outputnya sama dengan output yang kita peroleh tadi. Itu adalah contoh dalam membuat pemrograman dan cara penggunaan ChatGPT ketika ada salah satu yang ketinggalan atau salah dalam penginputan. Cukup sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.